Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwata Islam, kita melanjutkan kajian kita ayat 184. Allah Ta'ala berfirman ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung. Kata-kata ayyam ma'dudat, hari-hari yang terhitung, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, afadatil qillah, menunjukkan bahwa hari-hari tersebut sedikit, tidak banyak. Yakni hadzal siyam laisa ashhuran, laisa sanawat, laisa asabi', walakinnahu ayyam ma'dudat qalilah. Artinya puasa itu bukan berbulan-bulan, bukan bertahun-tahun, bukan berminggu-minggu. Akan tetapi ia hanya hari-hari yang terbilang. Ya, kenapa Allah menyebut dengan demikian hari-hari yang terbilang? Untuk memberikan kepada kita hiburan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu hanya hari-hari yang sebentar aja kok. Karena jiwa itu kalau kita udah tahu misalnya jaraknya masih jauh banget. Terkadang kita langsung lemes, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan hanya beberapa hari saja. Ya maksudnya apa? Artinya yang Allah wajibkan kepada kita dari puasa itu nggak banyak gitu loh. Iya, nggak sampai dua bulan, nggak sampai 3 bulan. Cuma sebulan. Cuma beberapa hari. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar? Siapa di antara kalian yang sakit? Sakit yang dimaksud di sini yaitu sakit yang membuat berat. Adapun kalau cuma sakit ringan, cuma pilek-pilek dikit, atau cuma sariawan dikit, yang kalau kita puasa juga nggak keganggu, maka itu tidak dimasukkan dalam ayat ini. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ayat ini mutlak, masuk padanya semua jenis sakit, yang ringan maupun yang berat. Di sebagian ulama mengatakan, kalaupun kita cuma pilek-pilek dikit boleh, tapi yang rajih tidak. Au ala safar, atau dia safar. Di sini Allah pun juga tidak menyebutkan safar jauh apa safar dekat. Pokoknya selama itu disebut safar, boleh. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka ia tidak puasa, hendaklah ia mengganti dengan hari-hari yang lain. Berarti yang diwajibkan untuk mengqadha yaitu orang yang sakit atau yang apa? Safar. Dan ditambahkan oleh sunnah yaitu wanita haid atau nifas. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu melakukan puasa tapi ia tidak puasa, maka hendaklah ia membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu memberi makan fakir miskin. Apa maksudnya? Kenapa? Diwajibkannya puasa sebagaimana pernah kita jelaskan dahulu, ya. Itu bertahap oleh Allah.
Pertama kali diwajibkan puasa Ramadan itu diberikan pilihan antara puasa atau tidak puasa. Tapi bagi mereka yang tidak puasa wajib bayar apa? Fidyah. Itu belum diwajibkan secara mutlak. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu tidak biasa puasa, Pak. Sehingga apabila langsung diwajibkan terasa berat sekali atas mereka. Maka sebagai kasih sayang Allah kepada mereka, Allah wajibkan bulan Ramadan itu bertahap. Ya, pertama Allah berikan pilihan antara puasa atau tidak puasa tapi bayar apa? Fidyah. Kemudian diganti setelah itu dengan yang lebih berat, itu berpuasa 24 jam. Di mana seseorang kalau pas masuk waktu maghrib dan qadarullah dia ketiduran dan belum sempat untuk buka puasa, maka ia tidak boleh berbuka lagi sampai maghrib berikutnya. Bayangkan. Iya. Lalu kemudian setelah itu Allah syariatkan puasa Ramadan seperti yang kita lakukan. Itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Maka Allah mengatakan, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi dia tidak berpuasa. Karena ini fase yang pertama. Fidyah, hendaklah ia membayar apa? Fidyah. Apa sih fidyah? Di sini Allah menyebutkan makna fidyah, ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Iya. Ini menunjukkan, akhi, bahwa fidyah itu tidak boleh berupa uang. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan bahwa makna fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Dan kata-kata ta'am dalam bahasa Arab itu mempunyai makna makanan pokok berupa bur. Maka dikiaskan kepada bur atau makanan pokok itu semua makanan pokok yang ada di sebuah negeri. Ya. Miskin itu memberi makan miskin. Kata-kata miskin di sini berbentuk nakirah sehingga menjadi perselisihan para ulama. Apakah miskin yang dimaksud di sini miskin yang berbeda atau boleh satu miskin saja? Artinya kalau misalnya antum tidak puasanya 10 hari. Nah, apakah 10 hari itu harus miskin yang berbeda? 10 orang miskin? Atau 10 hari itu boleh kita berikan kepada satu fakir miskin saja? Ini ikhtilaf para ulama. Namun yang dirojihkan oleh banyak ulama yaitu bahwa boleh hanya satu fakir miskin kita berikan selama 10 hari saja. Sebab kalau misalnya kita harus cari 10 miskin terkadang Pak sulit. Iya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa yang mampu melakukan kebaikan yaitu fidyah tersebut. Artinya sebagian ulama menafsirkan kalau ia membayar fidyah melebihi batasan yang dibatasi oleh syariat, maka itu kebaikan buat dia. Wa antasumu khairul lakum, dan kamu berpuasa itu lebih baik daripada membayar fidyah. Karena sudah kita sebutkan bahwa puasa Ramadan di awal itu diberikan pilihan antara puasa atau tidak puasa tapi wajib bayar fidyah. Tapi Allah mengatakan bahwa berpuasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Artinya, kalau kamu tahu bagaimana faidah puasa, faidah untuk hati kita, faidah untuk badan kita, faidah untuk dunia akhirat kita, tentu kamu akan tahu sebetulnya puasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa, ya cuma bayar fidyah. Iya. Kita ambil faidah kata Syekh Utsaimin rahimahullah dari ayat ini. Yang pertama, al-faidatul ula,
Anna sauma ayyamahu qalilah. Bahwa puasa itu hari-harinya sedikit saja, nggak banyak. Ya, cuma 30 hari, Pak. Nggak 60 hari, nggak setahun, nggak. Ya, nggak ada kok sejarahnya orang puasa sebulan mati. Nggak ada. Syariat Islam itu sudah Allah turunkan sesuai dengan kemampuan manusia. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan beban sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh hamba-hambanya. Nggak mungkin, Mbak. Mustahil itu. Maka semua syariat yang Allah syariatkan kepada kita semua itu dalam rangka apa? Ya, melatih kita dan di bawah kemampuan kita. Pasti itu. Karena tujuannya memberikan maslahat, bukan memberikan apa? Mudarat. Ya. Namun kalau ternyata ada orang-orang yang ternyata nggak mampu untuk puasa karena sakit tidak bisa sembuh atau sudah tua renta yang tidak mampu lagi, maka Allah memberikan keringanan, nggak masalah. Tapi pada waktu itu dia bayar apa? Fidyah. Ya. Faedah yang kedua, wa minha at-ta'bir bi kalimat yakunu biha tahwinul amri 'alal mukhatab. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata-kata ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terbilang. Allah tidak katakan hari yang banyak. Untuk apa? Kata beliau tahwinul amr. Supaya ringan perkara itu. Ya. Sehingga pada waktu itu kita tidak menganggapnya berat. Ini ringan loh, cuma beberapa hari aja. Ya. Cuma terkadang Pak, yang bikin berat itu kitanya yang hitung-hitung. Baru hari pertama dihitung, Lebaran 29 hari lagi. Dihitungin, akhirnya nggak sabaran. Ya. Kenapa? Ya kita sendiri yang bikin berat. Tapi kalau kita berpuasa sambil menikmati, sambil kita mengharapkan pahala yang besar, sambil kita merasakan faidah-faidah dari puasa, sambil kita mengisinya dengan ibadah, insya Allah puasa itu terasa indah, terasa Masya Allah. Iya. Aminah, faidah yang ketiga. Rahmatullahi azza wa jalla bi'ibadih liqillatil ayyam allati faradha alaihim siyamaha. Ya, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena ternyata hari-hari yang diwajibkan puasa itu sedikit, tidak banyak. Ya, ini rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Pak. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih sebulan? Kenapa enggak seminggu, Pak? Kenapa enggak 2 minggu? Ketahuilah, akhi. Maksud tujuan Allah mewajibkan kita puasa sebulan itu, karena secara psikologi untuk supaya menjadi kebiasaan itu butuh kepada waktu paling sedikit 40 hari atau 30 hari. Iya, saya pernah mendengar seorang ahli psikologi mengatakan bahwa untuk membiasakan sesuatu supaya menjadi kebiasaan itu paling sedikit 30 hari atau 40 hari. Itu batasan minimal supaya kita bisa punya apa? Kebiasaan. Kurang dari itu belum bisa menjadi kebiasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan 30 hari itu untuk melatih jiwa supaya jadi kebiasaan ibadah. Terbiasa kita dengan ya salat malam, terbiasa dengan zikir, membaca Quran, berpuasa dan yang lainnya. Iya. Aminha, faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini. Annal masyaqqah tajlibut taisir.
Bahwa sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Kenapa? Karena Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau bersafar, maka hendaklah ia ganti dengan hari-hari yang lainnya. Syariat Islam ini Pak sudah mudah. Salat mudah tidak? Mudah. Allah cuma wajibkan sehari semalam 5 waktu. Puasa Ramadan mudah. Allah cuma wajibkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mudah. Tapi subhanallah, ketika ada kesulitan, Allah lebih memberi kemudahan lagi kepada kita. Orang yang sakit, orang yang sedang safar, ternyata diberikan oleh Allah rukhsah. Silahkan ya untuk tidak berpuasa. Masya Allah. Makanya syariat Islam ini Pak mudah. Allah berfirman inna dina yusrun. Rasulullah bersabda inna dina yusrun. Agama ini mudah. Ya cuman terkadang Pak kemudahan Islam itu sering dianggap berat oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit. Makanya yang menganggap syariat Islam berat itu ya hatinya berpenyakit sebetulnya. Iya. Kalau hatinya tidak berpenyakit sih. Faedah selanjutnya wa minha jawazul fitr lil marid. Boleh ya berbuka puasa bagi orang yang sakit. Kata beliau walil marid halat, dan orang sakit ini ada beberapa keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama alla yadurrahus shaum. Sakitnya itu tidak sama sekali dibahayakan oleh puasa. Artinya kalau dia berpuasa sakitnya juga tidak tambah nemen gitu. Ya. Wala yasyukku alaih, dia juga tidak merasa sulit dengan berpuasa. Fala rukhsata lahu fil fitr, maka sakit jenis ini tidak ada keringanan buat dia untuk berbuka. Sudah kita sebutkan tadi. Ya. Kalau cuma flu dikit enggak boleh buka, Pak. Ya. Cuma pas lagi jalan kena duri. Aduh, saya sakit nih. Mau buka. Enggak bisa. Karena yang seperti ini sama sekali tidak menyusahkan. Ya. Ats-tsaniyah, keadaan yang kedua, an yasyuqqa alaihi wa la yadhurru. Berat, sakit ini membuat dia berat puasa. Tapi kalau dia berpuasa pun sebetulnya tidak mudorot. Cuma membuat berat saja. Fassaum fi haqqi makruh. Maka puasa buat dia makruh. Ya. Li'annahu la yanbaghil 'udul an rukhsatillah, karena kita sangat dianjurkan untuk mengambil rukhsah, keringanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu." Allah itu suka sekali keringanannya didatangi. Ini udah dikasih sama Allah keringanan kok malah milihnya yang susah gitu. Ya, jangan. Ats-tsalitsah, keadaan yang ketiga an yadurrahus shaum. Kalau dia berpuasa membuat mudorot. Ya, di mana sakitnya tambah nemen. Tambah sakit. Fassaum fi haqqihi muharram. Maka pada waktu itu kata beliau berpuasa haram hukumnya buat dia. Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Ini namanya menyakiti diri sendiri, jangan dipaksa-paksa. Ya, kalau ternyata itu malah memberikan mudarat, malah menambah penyakit kita, udah berbuka aja. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik dari ayat ini, jawazul fitr fis safar.
Bolehnya berbuka buat orang yang musafir. Ya. Kata beliau, walil musafir bi'tibari saumihi fi safari halat thalath. Dan orang yang sedang safar, itu pun juga ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama al-ula, alla yakuna fihi masyaqqah itlaqan. Ya. Tidak berat untuk berpuasa sama sekali saat safar. Artinya kalau misalnya dia safar, kemudian dia berpuasa, maka sama sekali tidak memberatkan. Maka yang seperti ini kata beliau apa? Yang lebih utama saum. Tapi kalau dia tidak saum boleh tidak? Boleh. Iya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan secara mutlak di situ. Au ala safar, atau dia sedang bepergian. Di sini safar di sini berbentuk nakirah, dan nakirah mempunyai makna apa? Umum dan mutlak di sini. Berarti masuk padanya safar yang ringan maupun safar yang berat. Masuk semuanya. Namun kalau ternyata dia tidak terpengaruh oleh safarnya, artinya puasanya tenang-tenang aja, maka kata beliau yang paling utama apa? Saum. Dasarnya hadis Abu Darda yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih fi yaumin har hatta yadha'a ar-rajul yadahu ala ra'sihi min shiddatil har. Wa ma fina sha'imun illa ma kana minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ibn Rawahah. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada sebagian safar-safarnya. Di hari yang sangat panas. Sampai-sampai seseorang dari kami meletakkan tangannya di kepalanya saking panasnya itu. Dan ternyata tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Nabi SAW dan Abdullah bin Rawahah. Ya, di sini Nabi berpuasa ketika safar. Ya. Kenapa? Karena itu tidak memberatkan sama sekali. Keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyah an yashqa 'alaihi shaum masyaqqah ghairu syadidah. Kalau ia berpuasa menjadi berat, tapi ya beratnya itu tidak memberikan mudarat gitu, Pak. Maka yang seperti ini yang lebih utama tidak puasa. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam safar ada seorang laki-laki dikerumuni sahabat lain. Di mana para orang sahabat yang mengerumuninya ini berusaha untuk memberikan payung atau sesuatu yang menutupi dari panasnya matahari. Lalu Rasulullah bertanya, siapa orang yang dikerumuni itu? Para sahabat berkata, dia orang yang sedang berpuasa ya Rasulullah. Masya Allah ya. Bayangkan ketika ada seorang sahabat sedang berpuasa, kelelahan, sahabat lain mengerumuninya dan memberikan payung. Luar biasa ya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah melihat itu? Laisa minal bir asyam fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa di saat safar. Artinya buat orang yang kayak gitu. Ya. Akhirnya malah nyusahin orang. Ya. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga. An yashqa as-shaum 'alal musafir masyaqqah syadidah. Kalau dia berpuasa menjadi berat dan bahkan memberikan mudarat, maka di saat itu dia wajib untuk berbuka. Ya. Ini berdasarkan hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW dalam sebuah safar, fasyukiya ilaihi anna an-nas qad syaqqa 'alaihimus shiyam wa innahum yantadhiruna ma yaf'al. Lalu diadukanlah kepada Rasulullah bahwa orang-orang telah menjadi berat sekali untuk berpuasa. Dan orang-orang menunggu bagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka kemudian Rasulullah minta air di waktu asar. Lalu Nabi SAW minum di hadapan seluruh manusia. Kemudian ada orang berkata, ya Rasulullah, sebagian orang tetap tidak mau berbuka. Padahal mereka udah kesusahan sekali. Apa kata Rasulullah? Ulaikal usah. Mereka itu pelaku maksiat. Masya Allah. Puasa disebut pelaku maksiat, Pak. Kapan? Karena puasa membuat mereka apa? Mudarat. Iya. Bahaya seperti ini. Kadang ada orang udah sakit dipaksa-paksain, pokoknya saya pengen puasa. Padahal kalau puasa dia malah mudarat. Maka kita katakan kamu bukan taat kamu. Kamu sedang maksiat. Kok puasa maksiat? Ini dasar hadisnya. Iya. Faedah yang selanjutnya ya akhal Islam dari hadis ini, anna safar alladhi yubahu fihi al-fitr ghairu muqayyadin bi zaman wala masafah li itlaqis safar fil ayah. Bahwa safar yang diperbolehkan padanya berbuka puasa tidak diikat dengan berapa hari. Tidak pula diikat dengan berapa jaraknya. Paham tidak, Pak? Artinya safar yang kita boleh berbuka puasa tidak ditentukan harus berapa kilo gitu loh. Dan tidak ditentukan harus berapa hari. Karena masalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, ya ketika Fathu Makkah, beliau berpuasa dan tidak berpuasa dan terus mengqashar di Mekah selama 19 hari. Selama berapa hari? 19 hari. Makanya orang yang membatasi safar itu hanya 4 hari. Bagaimana dengan hadis tadi? Ya, memang terjadi ikhtilaf para ulama, disebut musafir yang terus mengqashar itu batasannya berapa hari? Ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 8 hari, ada yang mengatakan 16 hari, ada yang mengatakan 17 hari, ada yang mengatakan 19 hari, ada yang mengatakan 20 hari. Masing-masing punya dalil lagi. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, yang rajih tidak ada dalil yang memberikan batasan. Karena tidak ada dalil yang memberikan batasan, maka dikembalikan kepada kebiasaan, uruf. Cuma masalahnya Pak, di negeri kita ini bingung urufnya apa kita. Apa urufnya kita? Tahu? Nggak ada yang tahu. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Faedah selanjutnya, aminha. Annal mutahayyi lis-safar kal kharij fihi wa in kana fi baladihi. Orang yang bersiap-siap safar, kata Syekh Utsaimin, sama dengan dia bersafar. Walaupun dia masih berada di kotanya. Maka pada waktu itu kata Syekh Utsaimin boleh berbuka. Dan adalah Anas bin Malik melakukan itu juga. Iya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan seseorang apabila berniat kuat untuk safar, maka di pagi harinya tidak perlu puasa. Itu pendapat sebagian ulama. Namun kata Syekh Utsaimin, lakinna jumhur ahli ilm ala khilafi hadzal qaul. Akan tetapi jumhur ulama tidak sesuai dengan pendapat ini. Iya. Syekh Utsaimin mengatakan was sahih annahu yajuzu li dalalati sunnati ala dzalik. Yang sahih boleh
karena ditunjukkan oleh sunnah dalam masalah ini. Itu pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau hati-hati ya nggak apa-apa, kita puasa aja dulu, takut nggak jadi masalahnya Pak. Ya, terkadang kita niat besok mau safar, pas paginya nggak puasa, tahu-tahu nggak jadi, ya sayang sekali. Mendingan kita tetap aja niatkan puasa. Nah, ketika kita sudah safar, baru kita batalkan, nggak masalah. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam, hikmatullah subhanahu wa ta'ala fi tadaruj bit tasyri'. Hikmah Allah di mana Allah mensyariatkan puasa itu dengan bertahap, tidak sekaligus. Iya. Allah sebelum mewajibkan bulan Ramadan, Allah mewajibkan puasa 3 hari tiap bulan. Demikian pula hari Asyura. Maka ketika Allah wajibkan bulan Ramadan, maka kewajiban puasa Asyura dan 3 hari setiap bulan itu dihapus. Maka Allah mewajibkan puasa itu bertahap. Kenapa? Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Allah Maha tahu kalau mereka itu orang-orang Arab nggak biasa puasa, apalagi di zaman mereka itu kalau bulan Ramadan pas panas-panasnya, wis, masya Allah, panas banget sampai 50 derajat. Bayangkan kalau pas musim panas itu siangnya panjang 16 jam. Iya, berat banget Pak. Kalau di Indonesia alhamdulillah ya, kayaknya nggak ada perubahan, cuma 12 sampai 13 jam. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, anna man ajiza 'anis siyam ajzan la yurjaz zawalu fa innahu yut'im an kulli yaumin miskina. Bahwa orang yang tidak mampu berpuasa, di mana tidak diharapkan kesembuhannya, maka hendaklah ia memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ya. Oleh karena itulah Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, kata beliau ini masih berlaku buat orang tua renta. Demikian pula orang yang sakit yang tidak diharapkan padanya apa? Kesembuhan. Sebagian riwayat, dan demikian pula wanita hamil dan menyusui. Maka mereka membayar fidyah. Iya. Mereka membayar fidyah. Memang terjadi ikhtilaf ulama nih, untuk wanita yang hamil dan menyusui ini wajib bayar fidyah doang atau wajib qadha doang atau dua-duanya. Sebagian mengatakan cukup bayar fidyah. Dasarnya bahwasanya fatwa Ibnu Abbas mengatakan demikian. Demikian pula fatwa Ibnu Umar, kata Ibnu Munzir, dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Dan juga dikarenakan ya, Allah menyebutkan yang wajib mengqadha itu orang sakit, orang safar. Dan Rasulullah menyebutkan wanita haid dan nifas. Sementara wanita hamil bukan sakit, bukan safar, bukan haid, bukan nifas. Sehingga tidak bisa disamakan dengan mereka. Kecuali kalau dia tidak berpuasanya karena sakit. Maka pada waktu itu masuk kategori orang-orang yang sakit. Ya, wanita haid itu. Wanita haid. Wanita yang menyusui maksudnya. Wanita yang menyusui dan wanita yang hamil ya, bukan wanita yang nifas ya. Kalau nifas hukumnya sama dengan haid. Wajib qadha. Faedah selanjutnya ya akhi, wa minha,
Annahu yarji'u fil it'am fi kaifiyati wa naw'ihi ila al-'urf. Bahwa dalam memberi makan, tata caranya itu ya diberikan kepada adat sesuai dengan kebiasaan di situ. Ya, artinya memberi makan makan apa? Kalau kebiasaan kita di Indonesia makanannya adalah apa? Beras, pakai lauk pauk, ya udah. Kalau misalnya di suatu tempat makanan pokoknya sagu, ya pakai sagu. Kalau suatu tempat makanan pokoknya gandum, ya gandum. Kalau satu tempat makanan pokoknya ya suatu makanan tertentu, ya itulah yang menjadi patokan. Ya. Demikian. Faedah selanjutnya, anna ta'atullah kullaha khair. Bahwa ketaatan kepada Allah semuanya baik. Kan Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melakukan kebaikan, yaitu ketaatan, maka itu baik buat dia. Maka tidak ada ketaatan yang tidak baik, Pak. Semua ketaatan sifatnya apa? Baik. Minha, faedah selanjutnya, thubutu tafadhil a'mal. Bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, dan kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu. Berarti amalan itu ada yang baik biasa aja, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Dan itu penting sekali kita untuk mempelajarinya, Pak. Sebab dengan kita mempelajari ini yang baik, ini yang paling baik, ini lebih baik, ini yang terbaik, di situ kita bisa memilah dan memilih. Lebih-lebih kalau ternyata ada dua amal bertabrakan satu waktu, maka di saat itu kita ambil yang paling baik. Ya. Faedah selanjutnya, at-tanbih ala fadlil ilm. Ayat ini memperingatkan atau mengisyaratkan akan pentingnya ilmu. Karena Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu berpuasa itu lebih baik buat kamu jika kamu berilmu. Jika kamu apa? Berilmu, mengetahui. Maka itu menunjukkan penting sekali kita berilmu itu. Ya. Maka kalau kita berilmu, kita tahu mana yang paling baik, wah itu alhamdulillah ghanimah. Ya. Sufyan bin Uyainah berkata, "Laisal faqih man ya'riful halal minal haram." Orang faqih itu bukanlah orang yang hanya tahu ini halal dan haram. Tapi orang yang faqih itu yang tahu, Pak, derajat kehalalan dan derajat keharaman. Sehingga pada waktu itu dia bisa mendahulukan mana yang lebih utama. Ya. Baik, kita masuk ayat selanjutnya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Syahru. Apa sih syahru itu, Pak? Syahru kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Bulan. Kan yang namanya bulan ada dua. Bulan yang kita lihat di langit, maka itu bahasa Arabnya qamar. Dan bulan yang merupakan apa? Waktu. Ya, bulan Muharram, bulan Safar, maka itu namanya syahru. Ya, paham tidak, Pak? Syahru. Kenapa sih bulan itu disebut dalam bahasa Arab dengan kata syahru? Kata Syekh Utsaimin, wa summiya bidzalika lishtiharihi. Disebut syahru karena masyhur. Dari kata-kata masyhur. Ya.
Walihada ikhtalafa al-ulama halil hilal ma halla fil ufuq wa illam yura amil hilal ma ru'ya washtahar was-shawab ats-tsani. Atas dasar ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah disebut bulan itu sebatas munculnya hilal tapi nggak kelihatan, atau disyaratkan harus terlihat dan menjadi masyhur? Kata beliau yang benar yang kedua. Harus terlihat dan menjadi apa? Masyhur. Adapun kalau nggak kelihatan atau kelihatan tapi nggak masyhur, tidak disebut apa? Bulan. Maka ini kata-kata syahru saja bantahan buat orang yang hanya berpegang kepada hisab. Demikian pula bantahan kepada orang yang hanya dia melihat sendiri, yang lain nggak lihat. Ya. Maka kita katakan, kamu melihat sendiri yang lain nggak lihat, berarti belum masyhur. Berarti belum dianggap masuk bulan. Paham tidak, Pak? Dari kata syahr. Ya. Makanya kalau misalnya ada suatu tempat mengatakan, saya udah lihat hilal. Tapi tempat lain nggak ada yang lihat. Dan kemudian pemerintah pun ternyata menetapkan belum masuk. Ya udah, karena belum masyhur jadinya, Pak. Maka pada waktu itu belum dianggap masuk apa? Bulan. Maka ikhtilaf para ulama, kalau ada orang yang melihat hilal sendirian, maka yang melihat ini wajib puasa sendirian atau wajib puasa bersama-sama kaum muslimin yang lainnya. Yang rajih yang kedua. Kenapa? Karena pertama disebut syahr itu kalau masyhur, sementara ini enggak masyhur. Yang kedua berdasarkan sabda Nabi, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Saum itu di hari kalian seluruhnya berpuasa. Sementara ini enggak ada yang cuma sendiri dia melihat. Maka yang rajih, dan ini yang terjadi oleh Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya, bahwa dia tetap harus berpuasa bersama keumuman kaum muslimin. Karena belum dianggap masuk syahr kalau ternyata belum masyhur. Paham sampai sini, Pak? Iya. Syahrul Ramadan. Apa sih Ramadan itu, Pak? Ramadan itu dari kata romad. Romad itu artinya pasir yang panas. Ya. Karena apa? Karena di saat Ramadan bertepatan dengan musim panas. Ya. Maka jadi disebut Ramadan. Atau sebagian ulama mengatakan karena puasa itu panas, maka disebut Ramadan juga. Syahrul Ramadan. Lalu Allah menyebutkan keistimewaan bulan ini. Syahrul Ramadan. Apa keistimewaannya? Alladzi unzila fihil Qur'an. Bukan hanya diwajibkan padanya puasa Ramadan, tapi juga ada keistimewaan lain. Itu di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Ya. Bayangkan. Itu menunjukkan keistimewaan luar biasa, Pak. Malam yang terbaik adalah malam yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Bulan yang terbaik adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Iya. Makanya Al-Qur'an itu luar biasa. Alladzi unzila, yang diturunkan, berarti Al-Qur'an turun, Pak. Turun dari siapa? Ya dari Allah lah. Yang namanya turun dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah ya. Dan ini saja sudah bantahan buat orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Sebab kalau Allah berada di mana-mana enggak perlu disebut turun. Tapi ketika dikatakan diturunkan Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an turun dari Allah. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas.
Kata-kata di atas tidak berkonsekuensi, Allah butuh tempat. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang akalnya berpenyakit. Ya. Alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu masdar dari kata qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, yang artinya bacaan. Tapi yang dimaksud di sini yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.